Belakangan ini, bangsa Indonesia atau publik atau bahkan netizen dari kalangan bawah sampai dengan kalangan tertinggi di republik ini pasti sudah tahu dong dengan permasalahan yang sedang viral di Indonesia, di jagat raya ini. Apa itu? Yaitu masalah kasus Vina Cirebon. Dalam kasus itu, saya yakin Anda semua dan saya sendiri akan dibuat bingung dengan kasus ini. Tetapi sebagai manusia yang berakal sehat, sebagai manusia yang mengerti alur cerita dari semua masalah ini, kita pasti sudah tahu bahwasannya permasalahan kasus Cirebon itu sudah direkayasa dengan sedemikian rupa. Yang membuat saya akhirnya tergugah untuk bisa ikut bersuara dengan kasus ini adalah saya hanya merasa miris, merasa menangis, dan merasa tidak nyaman dengan cara-cara oknum-oknum di dalam penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin suatu saat nanti saya, Anda bisa jadi korban dari kasus-kasus yang kita tidak tahu. Kasus apa lagi yang akan menimpa masyarakat pada umumnya. Tetapi dengan zaman Android sekarang, zaman teknologi saat ini, kita sebagai bangsa, ataupun sebagai netizen, ataupun masyarakat, saya rasa tidak salah kita harus speak up untuk memberikan suara, menyatakan sikap, supaya penegakan hukum di Indonesia ini ditegakkan seadil-adilnya, tanpa ada embel-embel A, B, C, dan D, tanpa ada unsur-unsur A, B, C, dan Z. Tetapi tegakkanlah keadilan sampai dunia ini runtuh. Dengan pengakuan dari saudara kita, yaitu Sakatata, dengan dia harus mengucapkan sumpah pocong demi menuntut keadilan buat dirinya dan untuk beberapa tersangka yang sudah ditahan di dalam penjara. Sakatata harus melakukan yang namanya sumpah pocong. Mungkin saudara-saudara sudah dengar videonya, tetapi dalam hal ini saya coba ambil videonya dari channel YouTube yang sudah beredar ya. Saya coba ambil ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya tidak melakukan tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Eki dan Vina. Demi Allah bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap yang telah disiksa, disetrum, diberi air kencing dan direkayasa kasus ini oleh Aibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin, baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar. Kita sudah sama-sama mendengarkan sumpah pocong yang dilakukan saudara kita Sakatata hanya untuk menegakkan atau menuntut keadilan pada dirinya sendiri.
apakah dengan melakukan sumpah pocong itu, haruskah seperti itu yang akan dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari keadilan di republik yang kita cintai ini? Sudah sangat miris mendengarkan sumpah pocong yang dilakukan saudara kita Sakatata. Bagaimana sebenarnya penegakan hukum di negara yang kita cintai ini? Saya sebagai masyarakat umum, masyarakat kalangan bawah yang tidak mengerti hukum, saya hanya meminta kepada para petinggi di negara republik ini agar penegakan hukum ditetapkan pada tupoksi yang sebenar-benarnya. Hukumlah masyarakat atau rakyat Indonesia, siapapun dia, apapun jabatannya, jikalau memang dia bersalah. Tetapi kami meminta, jangan korbankan rakyatmu, jangan rekayasa kasus hanya untuk mengorbankan masyarakat kecil demi menutupi kasus yang lain. Untuk itu, buat masyarakat Indonesia, kita jangan pernah takut untuk memberikan suara. Kita memberikan kritikan kepada pemerintah, pada oknum-oknum yang menegakkan hukum, supaya dijalankan tugas masing-masing. Saya berharap supaya kasus ini menjadi tolak ukur, menjadi batu loncatan, kiranya ke depannya hukum di Indonesia ini benar-benar ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukumlah dia kalau memang dia bersalah. Tetapi jangan rekayasa hukum hanya untuk menghukum masyarakat.